Penembakan di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak jadi perhatian masyarakat. Ada dugaan polisi menolak permohonan pendampingan korban Ilyas Abdurrahman saat melakukan pengejaran hingga dugaan keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut sebagai penembak korban. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung secara daring dengan kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala dan melalui sambungan telepon Ibda Purbawa, Kasih Humas Polresta Tangerang yang dua-duanya terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Purbawa dan juga Pak Adrianus. Selamat sore Mbak Diana, selamat sore. Baik, saya mau ke Pak Purbawa terlebih dahulu. Pak Purbawa, informasi terbarunya ada dugaan keterlibatan oknum TNI Angkatan Laut. Nah, saat ini seperti apa Pak? Proses terbaru apa yang sedang didalami polisi? Apakah memang sudah terbukti oknum TNI AL ini berperan sebagai penembak korban? Baik Mbak, jadi kita sampaikan terjadinya peristiwa penembakan di rest area kilometer 45. Kami dari Satreskrim Polresta Tangerang sudah berkoordinasi dengan Puspom TNI Angkatan Laut untuk sama-sama melakukan penyelidikan secara maksimal dugaan terjadinya adanya penembakan di rest area tersebut. Oke, artinya oknum TNI AL ini apakah benar perannya memang sebagai penembak atau seperti apa Pak? Bukti-bukti apakah sudah dikeluarkan? Karena informasi terbaru yang kami dapatkan ini dari TNI Angkatan Laut sendiri belum memberikan statement bahwa ini sudah terbukti begitu. Disebutkan terakhir bukti-bukti masih sedang dikumpulkan. Seperti apa update-nya Pak Purbawa? Ya betul Mbak, jadi kita masih sama-sama berkoordinasi, sama-sama mengumpulkan bukti-bukti yang ada sesuai dengan yang kita lakukan penyelidikan secara maksimal dari mulai petunjuk CCTV maupun adanya video amatir. Memang di dalam peristiwa penembakan di kilometer 45 ini adanya satu orang yang melakukan penembakan. Oke, ini kaitannya dengan peristiwa. Baik, silakan dilanjut Pak Purbawa. Oke. Ya, artinya ada dugaan keterlibatan oknum. Kita sudah berkoordinasi dengan Puspom TNI AL. Jadi dalam peristiwa ini kami dari Polresta Tangerang melakukan ungkap dari dua laporan. Yang pertama adanya penggelapan dari peristiwa awal. Kemudian yang kedua adanya pengungkapan dari peristiwa penembakan yang terjadi di kilometer 45. Oke, demikian, Mbak. Apakah ada potensi tersangka tambahan begitu Pak? Karena kan tadi proses bukti-bukti dan video dari CCTV, kemudian video amatir juga sudah dikumpulkan begitu. Bisa terjadi Mbak, gitu. Yang pastinya kami sedang mendalami terus proses perkara ini. Jadi Bapak Kasat Reskrim beserta tim sedang masih berada di lapangan dan berkoordinasi tadi dengan pihak Puspom. Apakah salah satu hal yang juga turut didalami adalah dugaan adanya penolakan laporan Pak Purbawa? Karena ini dari pihak anak korban begitu menyebutkan bahwa sebenarnya sempat meminta pendampingan ke Polsek Cinangka kemudian ditolak begitu. Apakah hal ini juga turut didalami? Nah, baik Mbak, jadi kami fokus dalam penanganan perkara peristiwa yang terjadi, peristiwa tindak pidana yang terjadi dari mulai penggelapan kendaraan yang dilakukan oleh para pelaku, kemudian terjadinya penembakan. Terkait penolakan tersebut, Kapolsek Cinangka sudah memberikan statement, dan kebetulan Kapolsek Cinangka ini bukan wilayah hukum Polres kita, jadi masuk dalam wilayah hukum Polres Cilegon. Demikian Mbak. Oke, baik, saya mau beralih dulu ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, dari kasus ini hal apa yang paling Anda soroti? Apakah dari motifnya, dari kepemilikan senjata api yang mungkin ini bisa kita katakan legal atau tidaknya harus kita pertanyakan tentu ya, atau mungkin dari dugaan adanya sindikat pencurian yang dibackingi oknum begitu? Saya kira yang terakhir Mbak, ya, sebab kalau semuanya berlangsung mulus, maka mobil Honda Brio itu dapat dengan mudah dilego di pasar gelap gitu ya, dalam situasi mulus dan dengan membawa STNK. Ya, jadi ini
bisa langsung cair duitnya gitu ya. Tapi kan kemudian terjadi sesuatu yang tidak diharapkan oleh si pelaku, yakni bahwa pemilik mampu mengikuti, mampu men-tracking, bahkan mampu mengejar gitu ya pelakunya, ya. Maka kemudian lalu si pelaku terpaksa melepaskan tembakan. Jadi saya kira tembakan ini lebih kepada karena yang bersangkutan sudah terdesak, tidak bisa lagi menahan, bahwa kemudian lalu di antara mereka akan diamuk massa gitu ya. Mobil juga akan terlepas, maka kemudian lalu tembakan terpaksa dilepaskan. Saya menduga bahwa kalau semuanya berlangsung mulus, ya, maka kemudian lalu mobil itu dapat segera beralih dan uang tunai dapat segera mereka miliki. Begitu. Jadi dengan kata lain saya yakin bahwa ini memang bukan kejadian yang pertama kali, ya. Saya kira tentu saja kemungkinan bahwa para pelakunya adalah oknum yang lalu terbiasa bergerak cepat, bergerak taktis, dan mungkin juga dengan bantuan tongkrongan senjata, ya, maka membuat lalu banyak pihak takut, ya, maka kemudian itu diulangi. Nah, sekarang mereka kena apesnya, lalu mereka terpaksa melawan dengan cara mengeluarkan tembakan yang mematikan. Demikian, Mbak. Hal apa yang membuat Bapak yakin bahwa ini sebenarnya sudah sistemik begitu secara taktis, mereka sudah bukan kali pertama melakukan ini, Pak? Analisa Anda seperti apa? Ya, karena bayangkan mereka kan dapat mobil itu dari tangan kedua, ya. Jadi bayangkan bahwa kalau bukan karena kepercayaan, bukan karena orang yang dipercaya, maka mereka tentu tidak mau menerima dari orang tangan kedua. Demikian juga si orang yang tangan pertama, tentu ada niat jahatnya tuh untuk kemudian dia merental mobil dan kemudian melepaskannya kepada pihak kedua gitu ya. Dengan kata lain sudah kerjasama ini, ya, dan kerjasama ini kemudian lalu sudah menjadi berkali-kali. Permasalahannya adalah bahwa tentu dalam hal ini kan yang mungkin mempercepat prosesnya adalah bahwa si pelaku tangan pertama menyerahkan KTP aslinya, menyerahkan identifikasi aslinya kepada si pemilik, dan itu pula yang kemudian diserahkan kepada kepolisian, yang mana membuat kepolisian cepat sekali bisa menangkap pihak yang tangan pertama tersebut, lalu kemudian beruntun kemudian sampai pada tangan yang kedua. Mungkin begitu ya Pak Purbawa, ya, sehingga lalu menjadi lebih cepat, begitu. Oke, Pak Adrianus, ini kan senjata api yang diduga digunakan oleh pelaku ini adalah pistol, pelurunya kaliber 9,9 mm GFL Luger, dan ini sebenarnya tuh jenis senjata api yang mudah didapatkan atau dimiliki terbatas atau seperti apa sih Pak? Mungkin boleh diberikan gambaran kepada kami semua. Setahu saya Luger itu senjata tua itu, ya, sudah ditemukan sejak Perang Dunia Kedua gitu ya. Bukan senjata senjata perwira gitu ya. Nah, kalau memang yang bersangkutan adalah oknum angkatan, ya tentu bisa dimengerti kalau kemudian dia punya akses pada senjata tersebut, lalu kemudian pada saat terdesak atau pada saat dia memiliki satu niat jahat untuk kemudian dibutuhkan dalam suatu tindakan pidana, aktus reus, maka kemudian senjata dipakai. Nah, saya kira itu juga yang menjadikan lalu kecurigaan masyarakat menjadi cepat, ya, bahwa pelakunya memang mengarah pada pihak tertentu, karena tadi rasanya di lapangan tidak ada senjata api seperti itu, ya, paling soft gun, ya, Pak Purbawa, ya, sehingga kemudian lalu kalau sekarang ini kemudian senjata mematikan, ya sudah kurang lebih kalangan tertentu lah yang menjadi pelakunya, begitu. Oke, saya mau konfirmasi ke Pak Purbawa. Pak Purbawa, apakah kepemilikan senjata api ini juga turut didalami begitu, Pak? Apakah legalitasnya juga turut jadi satu bahan pemeriksaan begitu? Nah, baik Mbak, betul, terkait barang bukti selongsong peluru yang sudah kita amankan dengan kaliber 9 mm ini, kita sudah melakukan permohonan uji kepada laboratorium Puslapor Mabes Polri untuk kita mohonkan pengujian secara lapor. Demikian, Mbak. Kapan hasilnya akan keluar, Pak Purbawa? Nanti kita sampaikan. Yang pasti sudah kita ajukan untuk pengujian ke lapor. Oke, Pak Purbawa, saya mau konfirmasi satu hal. Ini tadi Pak Adrianus ini menyatakan ada dugaan bahwa ini sudah dilakukan secara berulang, secara sistemik, karena ada hal-hal yang sudah dilakukan dalam tanda kutip secara biasa begitu. Nah, ini apakah kejadian ini juga turut didalami sebagai satu pintu bahwa ada sindikat pencurian mobil yang memang sudah biasa dilakukan, Pak? Ada informasi terbaru soal itu, Pak? Baik Mbak,
Ya benar tadi yang dikatakan Pak Andrianus, artinya kita terus mendalami peristiwa ini. Tadi sudah saya sampaikan, kita sudah melakukan pengungkapan 2 peristiwa tindak pidana. Yang pertama adalah peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh penyewa rental. Penyewa rental yang sudah kita amankan dan sudah dipindahtangankan ke pihak kedua, dan dua-duanya sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Demikian, Mbak. Oke, artinya bahwa memang kasus penggelapan ini juga turut didalami, tapi apakah ini memang bisnis yang sudah sering terjadi begitu Pak? Bukan kali pertama orang-orang ini melakukan hal ini. Apakah Anda sudah boleh bercerita soal itu Pak? Ya pastinya nanti kita sampaikan lebih lanjut Mbak. Artinya tim kami pun di lapangan sedang melakukan pengembangan lebih lanjut. Pastinya akan ada beberapa pelaku lagi bila mana memang kita cukup bukti adanya keterlibatan terkait bisnis rental ini, Mbak. Artinya terkait penggelapan kendaraan ini yang ramai memang banyak terjadi. Yang disampaikan dari Pak Andrianus tadi. Baik, saya mau konfirmasi Pak, berarti peran oknum TNI Angkatan Laut ini yang juga sekarang sudah ditahan, ini sebagai pembeli atau sebagai orang yang bekerja sama dengan pelaku penggelapan mobil tersebut Pak? Saya harus menjernihkan informasi itu Pak. Iya Mbak, jadi terkait adanya dugaan oknum TNI, tadi sudah saya sampaikan dengan jelas, kita sudah berkoordinasi dengan Puspom, kita sama-sama melakukan proses penyelidikan secara komprehensif, berkoordinasi yang baik. Artinya bila mana ada terlibatan, ya kita serahkan kepada Puspom TNI untuk proses lebih lanjut terkait penyelidikannya. Oke, tapi sejauh ini informasinya masih belum bisa dibagikan begitu Pak? Terkait perannya saja Pak, karena kan tentu kronologisnya perlu dibagikan kepada masyarakat begitu. Baik Mbak, jadi kan kita sudah lihat tadi, kita sudah sampaikan, kita sudah mengumpulkan beberapa bukti, yaitu CCTV, adanya video amatir, yang pasti di sana terjadinya adanya penembakan yang dilakukan oleh satu orang. Apa yang memicu penembakan itu Pak Purbawa? Apakah memang mereka sempat kontak fisik terlebih dahulu, kemudian penembakan baru dilakukan? Ya sama-sama kita lihat video amatir yang sudah kita lihat, ya artinya tadi ya pastinya ada suatu peristiwa awal sehingga terjadi adanya kontak tembak yang dilakukan oleh pelaku. Oke, baik. Saya mau beralih ke Pak Adrianus terlebih dahulu. Pak Adrianus, ini ada dugaan yang tadi juga Anda sudah sebutkan ini sepertinya sudah dilakukan secara sistemik begitu. Nah, apakah memang di Indonesia ini begitu ya Pak ya, banyak sekali bisnis-bisnis gelap termasuk penggelapan mobil begitu yang dibackingi oleh oknum, bisa kita katakan seperti itu, baik itu dari TNI ataupun Polri? Soal oknumnya saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa memang ini bisnis yang agak rawan ini. Kenapa? Karena STNK ada padanya gitu. Jadi bedakan misalnya dengan sekedar pencurian mobil atau motor biasa, maka kan lalu menjadi motor bodong atau mobil bodong itu ceritanya. Tapi pada saat konteks ini kan mobil itu membawa STNK. Dengan kata lain, selama STNK itu masih hidup, minimal itu ya minimal, belum harus membayar pajak, maka mobil itu bisa kemudian dipakai bebas kemana-mana, bahkan mungkin diperjualbelikan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan pertanyaan kepada Pak Purbawa, saya melihatnya mungkin sekali dua-duanya. Mungkin sekali si oknum ini adalah intermediary, atau dengan kata lain, pihak yang menjadi penyambung antara penyewa pertama dengan pembeli, atau mungkin juga orang yang sudah membeli, begitu ya. Nah, bahwa kemudian pada saat malam hari itu mereka ada 2 mobil, kalau saya tidak salah ya Pak Purbawa ya, ada 2 mobil, ada kemungkinan transaksinya baru berlangsung tuh, baru terjadi gitu ya, sehingga kemudian lalu pihak yang mengantari tidak mau melepaskan uang mobil itu karena berarti dia akan kehilangan uang, atau pihak yang juga sudah membeli mobil itu juga tidak mau kehilangan mobil itu, tidak mau diambil lagi oleh pemilik yang sah karena sudah membayar uang. Jadi dengan kata lain semuanya punya kepentingan tuh terhadap mobil yang sebetulnya ilegal itu. Nah, maka ke depan saya kira memang ini menjadi semacam call ya, atau alarm bagi para
bagi para pengusaha rental untuk kemudian melengkapi dirinya dengan yang lain lagi. Saya mendapat kabar dari pemerintahan bahwa mobil itu sudah dilengkapi dengan GPS, tapi kemudian diputus sehingga kemudian nggak tahu lagi, nggak bisa di-tracking kemana lokasinya. Nah, jika itu kemudian dianggap sebagai titik lemah, artinya GPS bisa bisa diputus, maka tentu saya kira para pengusaha rental harus berputar otak lagi tuh ya untuk kemudian mengamankan mobil mereka yang sudah dibawa pergi oleh para penyewa dengan STNK gitu ya, agar kemudian tidak dilarikan ya, tidak digelapkan sama sekali sehingga lalu membuat mereka rugi. Demikian. Oke, terakhir saya mau ke Pak Purbawa. Pak Purbawa, ini apakah dalam waktu dekat akan ada olah TKP atau mungkin ada konferensi pers lanjutan? Mungkin boleh disampaikan update-nya, Pak, silakan. Ya baik Mbak, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut terkait perkembangan-perkembangan. Yang pasti kita masih fokus penanganan perkara ini dan melakukan pendalaman maupun pengejaran dari pelaku-pelaku yang lainnya. Kami mohon doanya ya Mbak, semoga supaya kita cepat mengungkap dan melakukan penyampaian yang maksimal. Baik, kita harapkan semua Baik, kita harapkan semua proses bisa berjalan dengan cepat, tepat, dan juga terukur tentunya Pak Purbawa, dan tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Adrianus ini bisa menjadi call ataupun alarm begitu ya bagi semua pihak, entah itu dari pihak rental mobil ataupun dari TNI dan juga Polri untuk bisa lebih baik lagi melayani masyarakat. Terima kasih dua narasumber kami pada sore hari ini, ada Kasihumas Polresta Tangerang Ibda Purbawa dan juga ada Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat sore Pak Adrianus dan juga Pak Purbawa. Terima kasih. Selamat sore. Pak Purbawa.